Bayangkan sejenak jika ini terjadi pada diri kita. Kita sudah mendaftar haji sejak bertahun-tahun lalu, menabung dengan sabar, menunggu antrean panjang, dan menerima estimasi keberangkatan tahun 2027. Semua terasa jelas, tertib, dan terencana. Namun tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk. Isinya membuat dada sesak. Kita diminta melunasi biaya haji tahun 2026. Alasannya terdengar sederhana, tapi mengejutkan. Kita disebut masuk jamaah cadangan haji 2026. Masalahnya, sampai hari ini, tidak pernah ada pengumuman resmi tentang siapa saja yang masuk daftar cadangan tersebut. Tidak ada surat keputusan yang jelas, tidak ada penjelasan terbuka, dan tidak ada sosialisasi yang utuh kepada jamaah. Lalu muncul pertanyaan yang sangat mendasar, namun krusial. Siapa sebenarnya yang berhak menentukan status jamaah cadangan haji? Apakah bank? Apakah pihak lain? Atau justru lembaga resmi negara? Di titik inilah kegelisahan jamaah mulai muncul. Takut kehilangan kesempatan haji, takut dianggap tidak patuh, dan takut jika kesempatan seumur hidup itu benar-benar melayang. Inilah kisruh yang sedang terjadi, dan inilah yang perlu kita bongkar secara jujur, tenang, dan berbasis aturan. Dalam beberapa hari terakhir, kanal ini menerima banyak sekali komentar dan pesan dari para calon jamaah haji. Keluhan yang disampaikan hampir seragam, dan salah satu yang paling menyita perhatian datang dari seorang jamaah asal Kota Bekasi. Ia mengaku kaget saat menerima informasi dari pihak bank bahwa dirinya dinyatakan masuk jamaah cadangan haji 2026 dan diminta segera melakukan pelunasan biaya haji. Yang membuat situasi ini semakin membingungkan, jamaah tersebut selama ini tercatat memiliki estimasi keberangkatan tahun 2027, bukan 2026. Artinya, secara logika dan administrasi, seharusnya belum ada kewajiban pelunasan di tahap ini. Ketika jamaah tersebut mencoba mencari kejelasan dengan mendatangi kantor Kementerian Agama setempat, jawaban yang diterima justru berbeda. Pihak Kemenak menyatakan bahwa belum ada penetapan resmi daftar jamaah cadangan haji 2026. Bukan hanya satu orang yang mengalami hal ini, sejumlah jamaah lain juga menyampaikan pengalaman serupa, dengan pola yang hampir sama. Diberi informasi oleh bank, diminta bersiap melunasi, namun tanpa kejelasan status resmi dari otoritas haji. Meski kami belum memverifikasi seluruh dokumen, konsistensi cerita ini menunjukkan adanya persoalan serius di lapangan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam beberapa waktu terakhir, kanal ini menerima banyak komentar, pesan, dan aduan dari para calon jamaah haji. Keluhan tersebut datang dari berbagai daerah, dengan pola masalah yang hampir sama. Salah satu kesaksian yang paling mencolok datang dari seorang jamaah asal Kota Bekasi. Jamaah tersebut mengaku mendapat informasi langsung dari pihak bank tempat ia menabung haji. Ia diberitahu bahwa dirinya masuk dalam jamaah cadangan haji 2026, dan karena itu diminta segera melakukan pelunasan biaya haji. Padahal, berdasarkan porsi dan antrean resmi, estimasi keberangkatannya masih berada di tahun 2027. Merasa ragu dan khawatir, jamaah ini kemudian mencoba mengonfirmasi informasi tersebut ke kantor Kementerian Agama setempat. Namun, jawaban yang diterima justru berbeda. Pihak Kemenak menyampaikan bahwa belum ada penetapan resmi terkait daftar jamaah cadangan haji 2026. Yang membuat situasi ini semakin serius, bukan hanya satu orang yang mengalami hal serupa. Banyak jamaah lain menyampaikan kesaksian dengan alur cerita yang hampir sama. Memang, ini masih berupa pengakuan jamaah dan belum diverifikasi secara dokumen. Namun, ketika kesaksian yang sama muncul berulang kali dari lokasi berbeda, maka ini bukan lagi sekadar kesalahpahaman individu, melainkan indikasi adanya masalah serius di lapangan yang perlu segera diluruskan. Mari kita luruskan persoalan ini secara jelas dan tidak berputar-putar. Dalam penyelenggaraan haji reguler, penetapan jamaah yang berhak melunasi biaya haji maupun yang masuk kategori cadangan sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia. Penetapan tersebut dilakukan melalui sistem resmi nasional dan disampaikan secara berjenjang hingga ke kantor Kemenak daerah. Bank tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status keberangkatan jamaah. Peran bank hanya sebatas menerima setoran awal, memfasilitasi pelunasan, dan mencatat transaksi sesuai instruksi resmi dari Kementerian Agama. Bank bekerja berdasarkan data yang dikirim oleh sistem pemerintah, bukan berdasarkan interpretasi sendiri. Jika ada jamaah yang diinformasikan berstatus cadangan langsung oleh bank, maka patut dipertanyakan alur komunikasi dan dasar hukumnya. Karena dalam sistem yang benar, jamaah seharusnya menerima penetapan resmi terlebih dahulu dari Kemenak,
bukan dari lembaga keuangan. Inilah titik krusial yang perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah jamaah. Ada satu aturan penting dalam penyelenggaraan haji yang sering luput dari perhatian jamaah, yaitu istitoah kesehatan. Istitoah bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum jamaah melakukan pelunasan biaya haji. Artinya jelas, tanpa sertifikat kesehatan tidak seharusnya ada pelunasan. Istitoah kesehatan bertujuan memastikan jamaah benar-benar mampu menjalankan rangkaian ibadah haji yang berat secara fisik, mulai dari tawaf, sa'i, hingga wukuf di Arafah. Aturan ini dibuat untuk melindungi jamaah, bukan mempersulit. Karena itu, jika ada jamaah yang diminta melunasi biaya haji tanpa melalui pemeriksaan kesehatan resmi atau bahkan tanpa penetapan status yang jelas, maka itu patut dipertanyakan. Apalagi bila jamaah diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai. Ini bukan kesalahan jamaah. Yang bermasalah adalah alur informasi dan tata kelola sistemnya, yang berpotensi merugikan jamaah secara administratif maupun spiritual. Situasi ini bukan persoalan sepele, dampaknya sangat serius dan langsung dirasakan oleh jamaah. Ketika informasi tidak jelas dan aturan tidak disampaikan secara terbuka, jamaah berada dalam tekanan psikologis yang besar. Banyak jamaah takut kehilangan kesempatan berhaji yang sudah ditunggu puluhan tahun. Ada rasa cemas, bingung, bahkan panik, karena khawatir jika tidak segera melunasi, maka namanya akan dicoret atau digantikan orang lain. Dalam kondisi seperti ini, jamaah akhirnya mengambil keputusan bukan berdasarkan pemahaman, tetapi karena rasa takut. Mereka membayar bukan karena yakin statusnya sah, melainkan karena terdesak oleh situasi. Ini sangat berbahaya. Jamaah yang seharusnya dilindungi justru menjadi pihak paling rentan. Jika pola seperti ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan haji akan terkikis. Jamaah menjadi ragu kepada sistem, bingung membedakan mana informasi resmi dan mana yang tidak. Bahkan bank bisa terseret ke wilayah kewenangan yang bukan tugasnya. Lebih parah lagi, negara terlihat absen dalam memberikan kepastian dan perlindungan kepada calon tamu Allah. Kami ingin menegaskan, konten ini bukan untuk menuduh siapapun, tidak untuk menyudutkan bank, petugas daerah, atau lembaga tertentu. Yang kami suarakan hanyalah kebutuhan akan kejelasan resmi. Kejelasan dari Kementerian Agama, khususnya Direktorat Penyelenggaraan Haji, tentang siapa saja yang benar-benar masuk jamaah cadangan haji 2026, bagaimana mekanisme penetapannya, dan kapan jamaah boleh diminta melakukan pelunasan. Kejelasan ini sangat penting agar tidak ada lagi jamaah yang bingung, cemas, apalagi tertekan untuk membayar sesuatu yang statusnya belum jelas. Untuk para jamaah, kami mengimbau agar tidak ragu bertanya langsung ke kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Jangan hanya mengandalkan informasi lisan atau pesan dari pihak lain. Simpan semua bukti komunikasi dan dokumen. Ingat, tidak ada pungutan di luar ketentuan resmi. Waspadai pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan ketidakjelasan ini. Sebagai penutup, mari kita tarik kesimpulan dengan jujur. Kisruh Jamaah Cadangan Haji 2026 bukan kesalahan jamaah. Yang terjadi adalah ketidakjelasan sistem, alur kewenangan, dan komunikasi informasi yang akhirnya membuat jamaah berada dalam posisi paling lemah dan tertekan. Haji bukan sekadar soal setor dana dan antrean keberangkatan. Haji adalah ibadah suci yang seharusnya dijalankan dengan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan negara. Jika mekanisme cadangan belum ditetapkan secara resmi, maka jamaah tidak boleh dibebani ketakutan untuk melunasi sesuatu yang belum jelas statusnya. Sekarang kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda atau keluarga pernah mengalami hal serupa? Tulis pengalaman dan pandangan Anda di kolom komentar, karena suara jamaah sangat penting untuk saling menguatkan. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan informasi haji yang jujur, kritis, dan berpihak pada jamaah, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak jamaah terlindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.